Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha ilallah. Bapak, ibu-ibu, para pelajar yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih sehat dan Allah masih memberi kita kelonggaran. Maka marilah di waktu sehat kita, longgarnya kita cari jalan potensi diri kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mencegah hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Untuk hari ini saya menyampaikan sedikit berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakmurkan masjid. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, sesungguhnya dalam Quran tadi yang saya baca menjelaskan innama adalah litaksis, untuk pengkhususan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidlah yang dianggap mengimani Allah dan mengimani daripada adanya hari akhir, yaitu hari pembalasan, baik pembalasan kenikmatan maupun pembalasan tentang dosa-dosa kita. Oleh karena itu, memakmurkan masjid adalah banyak sekali caranya. Bagi saudara kita yang berpotensi suaranya bagus, hafalan Al-Qur'annya baik, maka dia bisa memakmurkan masjid dengan menyiapkan diri senantiasa siap menjadi imam ketika sholat berjamaah. Bagi anak-anak muda atau siapa saja yang suaranya juga baik, tapi mungkin potensi imam sudah di tempat orang lain, bisa mengambil cara yaitu untuk menjadi muadzin. Orang yang adzan adalah orang yang sangat luar biasa karena kebaikan orang-orang yang sholat berjamaah, karena perannya, suara yang bagus, suara yang keras dari muadzin, maka muadzin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari amalan orang-orang yang datang sholat berjamaah. Begitu pula bagi muadzin sendiri, Allah sudah menyiapkan mulai hadis Rasulullah SAW, Innallaha yaghfiru lil muadzini hatta madda sautuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang muadzin sepanjang mana suara itu bisa didengar. Sehingga dengan suara yang keras, maka muadzin akan mendapatkan ampunan sepanjang suara itu bisa didengar orang yang paling jauh daripada muadzin yang menyembunyikan suara adzan. Begitu pula bagi kita mungkin yang hanya sederhana kemampuan kita, mari kita ambil cara untuk berperan memakmurkan masjid, yaitu dengan wa'ataz zakah, mengeluarkan zakat. Maka cara yang paling potensi baik adalah kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan kemasyarakat yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Wa'ataz zakah, menunaikan zakat bisa juga diartikan makna yang lain adalah membersihkan diri, yaitu dalam arti membersihkan dosa-dosa kita yang mungkin kita kesulitan bagaimana mengurangi dosa yang ada dalam diri kita. Maka marilah seperti yang dilakukan sahabat Nabi yang bernama Ummu Mahjan. Ummu Mahjan adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Dia karena potensinya adalah hanya bisa membersihkan masjid, maka wanita mulia Ummu Mahjan ini senantiasa setiap ada orang mau sholat, masjid sudah bersih. Dia sapu dengan tangannya, kertas-kertas, atau mungkin kalau saat ini bungkus-bungkus permen berserakan, atau mungkin anak-anak muda kalau dengarkan khutbah, tangannya bisa ngambil kuku-kuku bekas-bekas kotoran yang ada di dalam masjid,
ditaruh di tangannya, keluar sebentar, dibuang di tempat sampah. Ini adalah hal-hal yang sangat mulia, dan itulah yang dilakukan wanita mulia yang bernama Ummu Mahjan. Suatu hari Rasulullah melihat Ummu Mahjan yang kondisinya sedang membersihkan masjid. Rasulullah senyum. Rasulullah nampak bahagia sekali dengan wanita tadi. Ingat, Bapak Ibu-ibu, kalau Rasulullah sudah senyum pada umatnya, tandanya itu berarti juga Allah senyum pada hambanya. Maka sudah diyakinkan Ummu Mahjan adalah bagian orang yang ahli surga. Suatu hari Rasulullah tidak melihat Ummu Mahjan ketika Rasulullah ingin sholat berjamaah di masjid. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, di mana wanita mulia yang membersihkan masjid Ummu Mahjan? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, beliau sekarang sudah wafat. Wahai sahabat, kenapa engkau tidak? Salah satu di antara kalian memanggil saya untuk memberi kabar itu. Ya Rasulullah, kemarin sore saya sudah datang ke rumah panjenengan. Ternyata jenengan dalam kondisi istirahat, dan saya tidak mau mengganggu jenengan dalam kondisi sholat. Maka saya memutuskan untuk pulang. Tapi karena engkau sekarang bertanya, wahai Rasulullah, Ummu Mahjan sudah meninggal. Rasulullah mengatakan, tunjukkan makamnya di mana. Maka Rasulullah bersama sahabat menuju makam Ummu Mahjan, dan di dalam itu Rasulullah menyolatkan dalam kondisi sholat jenazah gaib.